Shalom saudara-saudariku yang kekasih dalam Kristus Yesus. Salam jumpa. Kita bertemu lagi dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Dan suara kebenaran yang menjumpai kita pada pagi hari ini dalam teduh kita di pagi hari berdasarkan pada Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikian bacaan Alkitab untuk kita semua. Mau sembuh? Saudara-saudariku, datanglah pada Tuhan. Datanglah pada Tuhan. Ini tema kecil kita berenung firman Tuhan hari ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, kita bersyukur masih menghirup nafas hidup sampai saat ini. Walaupun tetap masih ada yang sakit, ada yang bersedih, ada yang berduka, ada yang masih khawatir karena keadaan hidup saat ini. Tapi mari bersyukur untuk hidup hari ini. Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kasih itu nyata dalam cerita orang kusta. Kasih yang menyembuhkan ini yang sedang dirindukan oleh kita semua. Cerita orang kusta ini sangat menyentuh kita, saudara-saudariku. Orang kusta yang pada saat itu dijauhi karena dipandang sebagai kutuk. Tapi dia tidak takut. Ketika dia melihat Yesus, dia menerobos orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ia mendekat pada Yesus, ia menyembah dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Sebuah pernyataan penuh kerendahan, tidak menuntut. Lihatlah, jika Tuhan mau. Dia berserah pada kerinduan kemahakuasaan dari Tuhan. Jika Tuhan mau. Artinya ia berserah membiarkan Tuhan yang menetapkan kesembuhan baginya. Sebutan Tuhan menyatakan kesadaran dia sebagai orang yang rendah. Si kusta yang dibuang, yang dijauhkan oleh orang banyak. Dia bilang, "Tuan, jika Tuan mau." Lalu Tuhan bilang apa kepadanya? "Aku mau." Dan kata "aku mau" itu diteruskan dengan, lalu Tuhan mentahirkan orang kusta itu. Lihatlah, Tuhan menyembuhkannya. Apa kata kuncinya? Orang kusta mau datang pada Tuhan, berserah, sabar menanti kehendak Tuhan. Dan itulah iman yang sungguh. Itulah iman yang mengantar kita datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya belum yakin apakah semua orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus punya iman seperti orang kusta itu. Saya bayangkan, barangkali ada banyak yang menjauh begitu orang kusta itu terlihat dalam kerumunan mereka. Karena dia dikutuk, dia hina. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Iman yang sungguh ini, seperti iman si kusta ini, yang bisa menuntun kita datang kepada Tuhan dan menanti Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan kita. Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala penyakit dan menghardik segala kuasa setan, menghancurkan segala kuasa yang melemahkan kita. Namun saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, mari kita jujur. Kadang-kadang perasaan kita dan logika kita meragukan Tuhan. Karena kita mau jawaban yang sesegera. Kita mau jawaban Tuhan seperti yang kita harapkan, yang kita doakan. Dan ini yang membuat kita ragu. Ini membuat kita bimbang. Kita lebih suka meminta orang berdoa dan menunggu Tuhan menjawab doa orang itu bagi kita. Orang kusta mengajarkan kepada kita bahwa iman mestinya mengalahkan perasaan dan logika kita. Mestinya mengurangi kita. Mestinya juga menguatkan kita untuk tidak bingung, tidak bimbang ketika kita berada dalam kondisi panik oleh karena keadaan kehidupan kita. Orang kusta mengajarkan kepada kita iman yang tidak bergantung pada panca indera, tidak bergantung pada keadaan kita. Melainkan iman yang sungguh percaya akan perkara-perkara yang diharapkan dan keyakinan akan hal-hal yang tidak kita lihat. Tapi Tuhan bisa berperkara di dalamnya. Ya, berserah dan membiarkan Tuhan mengulurkan tangan, menyambut dan memulihkan kita. Saudara-saudariku dalam Kristus, ini yang kita butuh dalam keadaan tak menentu saat ini. Banyak orang sedang panik. Kenyataan penyebaran COVID-19, kenyataan bencana, kenyataan alam yang sungguh mengganggu kita, mengancam kita. Terutama di kota Kupang ini. Penyebaran COVID luar biasa. Tiba-tiba orang sakit. Mari kita jujur. Tiba-tiba orang dibawa ke pemakaman. Semua orang sedang butuh pertolongan. Siapa mau help? Itu kata keren sekarang. Hanya Tuhan. Ya setia, ya baik, ya pengasih. Kita butuh iman yang berani menerobos dan tersungkur di kaki Yesus. Uang, kuasa, jabatan, kekuatan tidak bisa menjadi jaminan. Kita butuh Tuhan sekarang ini. Semua orang tanpa batas agama, batas sosial, batas ekonomi, batas pendidikan, batas kekuasaan. Semua orang sedang butuh pertolongan. Kita butuh Tuhan. Semua butuh Tuhan. Mari bersatu. Satu orang saja meminta, Tuhan tidak tutup mata. Apalagi kalau kita semua bergandengan tangan, berseru kepada Tuhan. Kita butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Anda butuh Tuhan. Kita semua butuh Tuhan. Mari tersungkur di kaki Tuhan. Mau dipulihkan? Datang kepada Tuhan. Ia mau mentahirkan, menyembuhkan, memulihkan kita. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, dalam Kristus Yesus dan kuasa Roh Kudus-Mu, kami bersyukur untuk firman-Mu, menguatkan kami. Engkau melihat ketakutan, keraguan, kepanikan kami umat manusia di dunia, pada bangsa kami, di kota kami ini. Berbagai bencana alam, pandemi COVID yang menyebarkan maut pada kami semua. Tapi hari ini Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau datang tersungkur. Kami semua bersama-sama umat manusia di dunia. Bersama pemerintah, bersama gereja. Bersama semua
masyarakat dan bangsa kami. Bersama semua warga kota, kami mau tersungkur, kami mau memohon. Jika Engkau mau Tuhan, Engkau dapat menyembuhkan kami hari ini. Kami mau mendengar, ya Allah dalam Yesus Kristus, Engkau mengatakan, aku mau, aku akan menyembuhkanmu. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom.